uji dan para orang tua dari peserta research paper kelas 12 ini. Hari ini kita akan menyaksikan hasil laporan research paper dari kelompok 15 dengan judul Kajian Praktis Penggunaan Pemanis Buatan sebagai Pengganti Sukrosa dalam Pembuatan Etanol melalui reaksi fermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit. Kepada para presenter, silakan. Baik, selamat sore para guru, para audiens, orang tua, dan para siswa. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi kami yang bertema kajian praktis penggunaan pemanis buatan sebagai pengganti sukrosa dalam pembuatan etanol melalui reaksi fermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae. Nama saya Muhammad Razan Almudi dan kami dari kelompok 15 research paper, ada Jefta Amazebel dan Samuel Gibson Park. Untuk daftar isi dari presentasi research paper kami ada 5 bagian, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan kesimpulan, serta daftar pusaka. Untuk latar belakang dari research paper kami, penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelebihannya kadar glukosa dalam darah. Meskipun penyebab pengidap penyakit ini belum pasti, faktor seperti obesitas dan ketidakaktifan fisik dapat meningkat kemungkinan mengidapnya diabetes mellitus. Salah satu penyebabnya adalah akibat konsumsi sukrosa secara berlebih. Data dari penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia pada tahun 2013 terdapat 9,1 juta penduduk yang mengidap diabetes mellitus dan diestimasikan akan terus meningkat. Hal ini dapat menyebabkan komunitas di Indonesia untuk mencari alternatif dari glukosa sebagai pemanis seperti aspartam dan sukralosa. Pemanis buatan ini dapat menghemat pengeluaran produksi bahan pangan karena tingkat rasa manis yang dihasilkan pemanis buatan jauh lebih manis ditimbang oleh pemanis alami di glukosa atau sukrosa. Rumusan masalah dari research paper kami meliputi 2 tipe, yaitu tipe kualitatif dan tipe kuantitatif. Untuk masalah kualitatif akan dipertanyakan apakah reaksi fermentasi pemanis buatan menjadi alkohol dapat berjalan. Ini dapat diindikasi dari pembentukan CO2 yang diliputi oleh hasil reaksi fermentasi. Dan untuk masalah kuantitatif akan ditanyakan apakah pemanis buatan menghasilkan jumlah alkohol yang sama, itu akan dapat diukur oleh difraktometer atau juga disebut sebagai alkoholmeter. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah, yaitu juga ada 2 tipe, kualitatif dan kuantitatif. Untuk tujuan kualitatif, kami dapat mengetahui potensi pemanis buatan dalam pembuatan alkohol melalui metode fermentasi, yaitu aspartam, xilitol, dan lain-lainnya. Untuk tujuan kuantitatif, kami dapat mengetahui kadar alkohol yang hasil fermentasi pemanis buatan, yaitu tadi saya sudah sebut diukur oleh difraktometer. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Samuel Gibson Park. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan reaksi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Ini reaksi fermentasi. Mungkin saudara-saudara yang di sini sudah sering mendengar kata fermentasi pada produk-produk seperti produk yogurt atau produk mungkin tape dan berbagai produk-produk fermentasi lainnya. Namun proses fermentasi yang kami lakukan pada ini adalah fermentasi glukosa, di mana reaksinya dapat dijabarkan sebagai berikut, di mana C6H2 ini adalah glukosa akan menghasilkan C2H5 atau etanol dari CO2 atau gas karbon dioksida, di mana reaksi fermentasi ini dapat disebut juga sebagai reaksi respirasi anaerob, di mana respirasi anaerob merupakan suatu proses pembentukan energi dalam sel, di mana
reaksi ini terjadi ketika sel tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup, sehingga reaksi ini reaksi glikolisis akan diubah menjadi reaksi pembunuhan fermentasi. Lalu kami menggunakan 5 jenis pemanis buatan yang akan difermentasi. Pertama adalah siklamat atau natrium siklamat, karena di sini ada natrium, di mana siklamat ini merupakan turunan dari siklohexana dan memiliki tingkat kemanisan 30 sampai 40 kali lebih manis daripada sukrosa. Yang kedua adalah sorbitol. Sorbitol ini merupakan senyawa polialkohol dengan tingkat kemanisan 0,65 kali lebih kuat daripada sukrosa. Yang ketiga adalah xilitol, di mana xilitol ini sering ditemukan pada permen-permen karet, dan xilitol ini memiliki tingkat kemanisan 0,95 kali lebih manis daripada sukrosa. Selanjutnya kita menggunakan sakarin. Sakarin ini merupakan turunan senyawa benzena yang memiliki tingkat kemanisan 200 sampai 700 kali lebih manis daripada sukrosa. Yang kelima adalah aspartam. Aspartam ini juga merupakan senyawa turunan benzena dengan tingkat kemanisan 200 kali lebih manis daripada sukrosa. Dan sebagai kontrol dalam penelitian ini kita menggunakan sukrosa sebagai kontrol dalam penelitian ini. Jadi berikut adalah pemanis-pemanis yang akan kita fermentasi dalam penelitian ini. Dan hasil dari penelitian ini adalah etanol. Etanol sendiri merupakan senyawa yang dihasilkan atas respirasi anaerob, seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam reaksi sebelumnya, yaitu C2H5OH. Senyawa ini merupakan senyawa turunan alkana, yaitu alkanol. Karakteristik dari senyawa ini adalah adanya gugus OH. Ini dan etanol ini merupakan jenis senyawa alkanol yang paling umum kita temukan, seperti dalam ethanizer, minuman beralkohol, dan berbagai produk-produk alkohol yang lainnya. Etanol ini memiliki sifat yang mudah menguap dan mudah terbakar, jadi sangat eksotermik. Lalu sebagai katalis dalam percobaan ini kita menggunakan biokatalis, merupakan biokatalis Saccharomyces cerevisiae, di mana Saccharomyces cerevisiae ini merupakan jamur golongan Ascomycota, di mana organisme ini memiliki beberapa enzim yang dapat mengubah disakarida, seperti enzim simase dan invertase yang dapat mengonversi gula dari golongan disakarida diubah lagi menjadi monosakarida, lalu monosakarida diubah lagi menjadi alkohol. Dan Saccharomyces ini merupakan organisme yang anaerob fakultatif, jadi bisa hidup di lingkungan aerob maupun anaerob. Berdasarkan teori-teori yang sudah saya ucapkan tadi, kami mendapatkan hipotesis bahwa tidak semua pemanis buatan dapat difermentasi. Karena seperti yang kita tahu, pemanis buatan ini merupakan zat aditif yang digunakan dalam makanan supaya mengurangi kadar sukrosa atau glukosa yang ada, sehingga tidak mengurangi hal-hal seperti diabetes dan hal semacamnya. Dan dengan kadar gizi yang rendah ini menyebabkan reaksi fermentasi, menyebabkan pemanis ini agak sulit untuk difermentasi. Dan beberapa senyawa ini tidak memiliki aldehid dan ketos yang ada dalam sukrosa. Selanjutnya metodologi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Sam. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, dari tadi kita melihat teori, membaca teori, lalu untuk mempraktekkan teori itu tentu kita harus melakukan beberapa langkah-langkah tertentu. Nah, sekarang saya akan jelaskan metodologi penelitian ini sebelum kita berlanjut ke dalam hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan lain-lain. Seperti biasa, kami menggunakan 3 variabel: bebas, terikat, dan kontrol. Bebas ini variabel yang mengubah terikat yang memberi dampak kepada variabel terikat. Jadi variabel bebas yang kami gunakan di sini adalah jenis pemanis buatan. Ada 5 jenis pemanis buatan di sini ya. Ada sakarin, sorbitol, siklamat, xilitol, dan aspartam. Ini lalu variabel bebas ini akan mengubah variabel terikat, yaitu jumlah senyawa alkohol yang dihasilkan. Sehingga saat kami mengubah sakarin dengan sorbitol, jumlah senyawa alkohol yang dihasilkan berbeda, dan seterusnya. Kalau tentunya ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini ada variabel yang harus kita kontrol, yang harus kita jaga
supaya tidak ada faktor-faktor lain yang mengubah hasil dari penelitian kami. Kami harus menjaga suhu ruangan, tekanan ruangan, jumlah mol zat pemanis buatan, dan tentunya jumlah larut pemanis buatannya ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai alat dan bahan kami. Kami menggunakan alat dan bahan di sini. Kami menggunakan 12 buah NMR. Bagi yang belum tahu, NMR itu seperti tabung di samping kiri itu NMR itu kami membutuhkan 12 NMR tersebut. Lalu 6 selang plastik, aluminium foil, timbangan kue, pipet, dan refraktometer. Tentunya refraktometer yang seperti tadi teman saya jelaskan adalah alat untuk menghitung alkoholnya nanti. Dan bahan yang kami gunakan terdiri dari 3 hal: aquades, kapur, dan ragi roti yang mengandung Saccharomyces cerevisiae tersebut. Seperti itu saya akan langsung saja bahas. Nah, ini jenis pemanis buatannya. Jenis pemanisnya ada 6 ya. Tadi sudah dijelaskan 5 pemanis buatan dan sukrosa sebagai kontrol. Itu sukrosa itu gula darah. Ya, langsung saya jelaskan saja mengenai percobaannya apa yang kami lakukan. Terdiri dari 2 tahap. Di tahap pertama adalah persiapan model fermentasi kontrol kami, yaitu menggunakan sukrosa. Tentu kami melakukannya dengan mengambil 0,1 mol dari sukrosa, lalu ditambahkannya pada 100 ml air. 0,1 mol ini kami dapatkan melalui mengukur sukrosanya dalam timbangan kue seperti dalam dibilang itu. Lalu kami sesuaikan dengan MR-nya, lalu akhirnya kami dapat 0,1 mol itu. Lalu kami tentu campur kepada 100 ml air. Campuran yang sudah dapat ini lalu dimasukkan ke dalam suatu NMR yang tadi saya sudah jelaskan ya. NMR ini lalu disebutkan sebagai LMRA. Pada LMRA ini lalu dimasukkan 5 gram ragi Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya kita masih mempersiapkan model fermentasi kami yang kontrol. Juga disiapkan LMRB, suatu NMR yang kedua dalam satu model fermentasi ini. Kami mengambil kapur dan air, kami campurnya. Airnya tentunya sama dengan air tadi yang digunakan ya, 100 ml. Dan kapur Jawa 2 kali. Lalu setelah mendapatkan LMRA dan LMRB sudah lengkap gitu. Kita sudah bisa membuat satu model fermentasi. Kami mengambil 1 selang plastik, aluminium foil, lalu selang plastik itu menyambungkan keduanya, lalu ditutuplah oleh aluminium foil. Aluminium foil itu lalu akan menutupnya serapat mungkin sehingga tidak ada udara masuk atau keluar. Selanjutnya pada tahap kedua, Waktu sisa 8 menit. tahap kedua persiapan model fermentasi pemanis buatan. Kalau percobaan yang tadi diulang, yaitu percobaan mengambil 0,1 mol dari sukrosa, ini juga mengambil 0,1 mol dari pemanis buatan lalu mencampurkan ke dalam 100 ml air. Jadi ada model fermentasi sukrosa, ada model fermentasi sakarin, sorbitol, xylitol, dan lain-lain dan selanjutnya. Dan tentunya juga menggunakan tadi sistem tadi LMRA dan LMRB, di mana LMRA mengandung pemanisan dan LMRB mengandung air kapur. Keduanya disambung dan tidak ada yang berubah ya. Harus dapat dipastikan bahwa setiap percobaan terjadi dalam lingkungan yang sama. Sehingga ya seperti saya tadi jelaskan, ini adalah salah satu bentuk variabel kontrol kami. Jadi tidak ada faktor lain seperti suhu udara atau udara yang mungkin lebih panas dan lain-lain yang bisa mengubah hasil alkohol yang terjadi. Next, ini model fermentasinya yang kami tadi ceritakan ya. Baku, sakarin, air kapur, dan penyebab. Jadi sakarin ini model fermentasi sakarin yang kami ambil contoh sebagai model fermentasi dari semua. Seperti lihat situ ya, PPAU menyambungkan keduanya. Sakarin itu LMRA, ini LMRA, ini LMRA, dan ini penyumbatnya menggunakan aluminium foil. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Razan. Sementara saya akan membagikan hasil fermentasi kami sebagai bentuk visualisasi apa yang kami lakukan dalam percobaan ini. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berupa kuantitatif dan kualitatif. Untuk pemanis buatan sukrosa yang kontrol, kita dapat ukur dengan menggunakan refraktometer bahwa kadar alkoholnya berjumlah 55%, sedangkan si permak berjumlah kadar alkohol 28%. Untuk aspartam mempunyai 15%,
sorbitol 22%, sakarin 70% yaitu terbesar, dan xylitol mempunyai kadar alkohol 3% yang itu jumlah paling dikit dari semua pemanis buatan. Dan dari warna larutan air kapur yang putih kerut seperti sudah bisa dilihat dari hasil reaksi fermentasi itu sudah menunjukkan bahwa reaksi fermentasi terjadi bukan hanya dari CO2 yang terbentuk, tetapi juga warna yang terbentuk yaitu putih kerut. Untuk hasil penelitian juga dapat dilihat dalam bentuk graf seperti berikut, di mana sakarin mempunyai jumlah terbesar yaitu 70% dan xylitol mempunyai kadar alkohol terkecil yaitu 3%. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya Samuel Gito. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan hasil yang telah kita teliti ini menggunakan refraktometer, jadi setiap pemanis buatan ini dapat difermentasi dengan menjadi alkohol dengan kadar yang berbeda-beda. Namun tetap saja kadar alkohol ini ditentukan karena adanya gugus aldehid dan keton. Dan berjalan reaksi ini juga diperkuat dengan warna air kapur yang tadi belum dijelaskan menjadi berwarna putih kerut, di mana reaksinya dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu CO2 ini ada air kapur ditambah CO2 ini. CO2 ini dari gas yang tadi hasil dari fermentasinya itu, jadi ini dari kalsium oksalat atau kalsium karbonat CaO3 ditambah H2O. Dan jika kita kembalikan pada apa yang hipotesis tadi, hasil percobaan yang kami lakukan berbanding terbalik dengan hipotesis yang belum dibuat, di mana hipotesis sebelumnya kami mengatakan bahwa tidak semua senyawa pemanis buatan dapat difermentasi, namun setelah dari hasil yang kita dapatkan, semua senyawanya bisa difermentasi walaupun kadarnya berbeda-beda. Selanjutnya kesimpulan akan dilakukan oleh teman-teman. Baik, terima kasih. Saya sekarang akan menjelaskan kesimpulan dari eksperimen kami. Jadi terdapat pemanis buatan yang dapat membentuk alkohol, kadar alkohol sederajat dengan sukrosa, dan juga ada pemanis buatan yang membentuk alkohol kadarnya lebih sedikit daripada sukrosa. Misalnya aspartam, siklamat, sorbitol, dan xylitol dapat menghasilkan kadar alkohol yang lebih kecil dibandingkan sukrosa, sedangkan sakarin mampu membentuk alkohol yang berkadar lebih tinggi dibandingkan sukrosa. Energi yang dihasilkan pemanis buatan sebanding dengan sukrosa biasa. Tetapi perlu diingat bahwa jumlah yang ditambahkan, jumlah pemanis buatan yang ditambahkan pada produk itu berbeda-beda tergantung tingkat kemanisannya. Pemanis buatan cenderung berpuluh kali lipat lebih manis dibandingkan dengan sukrosa. Contohnya aspartam yang 200 kali lebih manis daripada sukrosa, sehingga diteteskan dalam jumlah yang lebih dikit. Waktu tersisa 2,5 menit. Baik, untuk saran dari percobaan kami, kedepannya kami berharap bahwa penelitian tadinya dapat melihat fermentasi manis buatan ini dari berbagai sisi, seperti misalnya bisa dilihat dari entalpi reaksinya berapa, kelayakan konsumsinya, apakah bisa dikonsumsi atau tidak, atau melihat kadar senyawa lain yang ada dalam alkohol. Lalu penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan manis buatan yang lain seperti neotam, sukralosa, acesultam, eritol, dan manis buatan yang masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Lalu penelitian selanjutnya juga bisa berfokus pada produk senyawa berbasis alkohol yang dapat dihasilkan dari alkohol hasil fermentasi pemanis buatan ini, seperti hand sanitizer, minuman beralkohol, atau disinfektan. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok presenter. Sekarang saya memberikan waktu kepada para penyandang untuk memberikan sanggahan dari kelas-kelas. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mijal Kandi dari kelas 11 A5, dan
pertama provisian dulu untuk kelompok presenter karena sudah dapat memaparkan hasil presentasi dari penelitiannya selama beberapa bulan ini. Menurut saya dari topik ini topiknya sangat menarik bagi saya karena ternyata kita dapat menggunakan pelajaran yang diajarkan di sekolah seperti tadi ada fermentasi bakteri, Saccharomyces, terus bisa menggunakan metode kimia yang diajarkan di sekolah dan digunakannya untuk melakukan penelitian yang real yang bisa digunakan dan diterapkan di kehidupan hari dan berguna untuk masa depan juga. Bagi saya dari segi presentasinya itu sendiri, menurut saya bagian yang menjelaskan reaksi fermentasi dan teori-teori itu, menurut saya pas penjelasan itu terlalu cepat bagi saya sehingga kurang dapat mengikuti teori-teorinya. Kan teorinya itu kadang susah dipahami dan menurut saya tadi penjelasannya mungkin terlalu cepat. Terus untuk pertanyaan dari saya Masih banyak gitu, dan kayak tidak ada konsisten, nggak konsisten buatan itu malah menghasilkan etanol dengan kadar alkohol yang lebih rendah dibandingkan proses sendiri. Cuma tadi kemarin kalau masalah yang dia lebih tinggi aja. Karena hasil etanolnya kadar alkoholnya juga malah jadinya nggak ada sesuai gitu. Nah, menurut saya tuh bisa lebih jelaskan lagi berkaitan dengan indikator yang lebih kuat dan lebih jelas untuk energi yang dihasilkannya berapa komponen dan bagaimana lain. Itu saya rasa jadi saya jawab dibandingkan dengan praktis dan kami sekaligus ingin mendapatkan setelah mendapatkan datanya kami ingin buat jadi praktis gitu loh. melihat-lihat literatur dan sebagai demikian. Ini maksud dari kajian praktis ini adalah adanya praktek dalam mengkaji. Dari kita kalau di lalu kan benar sih, tapi sayangnya di situ tidak yang dihasilkan kan? Ya kan ada, jika kita bisa melihat bahwa pembuatan pemanis buatannya harus dibagi oleh ml masing-masing agar lebih akurat Dan lain-lain. Makanya itu kami menggunakan mol agar penelitian ini dapat lebih diterapkan pada tubuh kita. Kalau sudah masuk mall ini saudaramu akan sulit ditiru untuk ramal. Menurut kami alkohol ini jumlah alkohol tidak sebanding dengan berapa alkohol yang kami produksi, yang akan jadi produksi. Mungkin dengan plastik wrap atau dengan plastik sim. Tapi dengan aluminium foil ini udara yang keluar dan masuk itu kami rasa kami sudah bisa sekencang. Itu berapa lama kalian? Iya, pada hari kedua saya sedikit makannya lagi karena sedikit. Oh ya maaf Pak, untuk gas masih SMA ya, itu aja. Kalau kalian sudah mampu membuktikan bahwa kalian bisa bereaksi dengan ini. dapat dikatakan bahwa produksi alkohol pada reaksi respirasi anaerob berbanding lurus dengan produksi ATP yang dihasilkan pada reaksi respirasi aerob. Dengan hasil produksi ATP saat reaksi respirasi aerob. Itu aja. Ya. Terima kasih, tapi tadi sudah bagus. Oke. Silakan beralih ke halaman 5. Paragraf kedua. Kalimat selamat metabolisme oleh tubuh menjadi sikloheksamin yang merupakan senyawa karsinogen. seperti dalam bahasa Inggris which are itu dalam bahasa Indonesia tidak bisa menggunakan itu. Bahasa Indonesia hanya bisa menggunakan kata mana untuk merujuk pada itu. Oh, sebelum lebih pakai ya. Oke, Gibson. Karena diharapkan dengan Lengkap rumah. Penelitian bisa membentuk rekomendasi